Dalam rangka mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas atau Muspadi tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juni 2022 bertempat di Crown Victoria Ballroom mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Muspadi yang dibuka oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Tulungagung, Nyonya Syuk Rihayati Marito Birowo, merupakan prakarsa dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tulungagung selaku leading sektor. Acara dimulai dengan unjuk bakat dari kelompok anak disabilitas dengan sajian lagu Andai Aku Punya Sayap dan Ibu dibawakan oleh Fiona Fajar Ramdhani, siswi tunanetra dari SLB Among Putra Ngunut, dilanjutkan dengan pertunjukan pantomim yang ditampilkan oleh Aldo Anggara Saputra, siswa tunarungu dan tunawicara dari SLB Negeri Campur Darah. Dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Sekretaris Bapeda Agus Eko Putranto SSTPMM disampaikan bahwa isu gender, anak dan pembangunan inklusif merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun keterlibatan perempuan, anak, dan difabel pada perencanaan pembangunan masih dirasa rendah. Akibatnya kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan belum banyak diakomodir, sehingga perlu dilaksanakan Muspadi Kabupaten Tulungagung tahun 2022 sebagai wadah untuk menjaring aspirasi perempuan, anak, dan disabilitas untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan. Muspadi pertama kali dilaksanakan di tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan tahun kedua yang pelaksanaannya telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Ke depan, dengan komitmen dan dukungan segenap stakeholder terkait akan dilakukan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan baik secara substansi maupun teknis agar partisipasi dan aspirasi perempuan, anak, dan disabilitas dapat lebih komprehensif sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan Tulungagung yang inklusif, berkeadilan, dan layak anak. Ini Isnaini SSI MSOS selaku pemerhati perempuan dan anak turut memberikan paparan terkait Muspadi sebagai strategi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan di Kabupaten Tulungagung. Ternyata penyelenggaraan Muspadi di Kabupaten Tulungagung ini luar biasa dan sejak tahun lalu sudah diselenggarakan di desa. Kemarin waktu dari Kemendes Data ke Kabupaten Tulungagung, mereka terheran-heran bahwa musyawarah khusus untuk tujuan inklusi dan untuk tujuan keadilan dan untuk tujuan layak anak ini sudah diselenggarakan. Ditujukan untuk menghindari diskriminasi karena ketika kelompok ini memang sering dimarginalkan termasuk dalam proses pembangunan. Hal yang membahagiakan sekali yang kedua adalah ketika kelompok anak, perempuan, dan disabilitas itu diajak bicara secara khusus, maka artinya informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat karena langsung pada sumbernya dan tidak melalui perantara yang mungkin tidak bisa memahami situasi yang faktual. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono Esos, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan termasuk untuk kelompok perempuan, anak, dan disabilitas diperlukan sinergi dan harmonisasi dari semua pihak dengan menyusun suatu program yang terintegrasi berlandaskan filosofi Pancasila. Pancasila di sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan peradaban kemanusiaan yang adil inilah maka kita lompat ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan hak mereka yang harus kita bangun untuk membangun sebuah peradaban karena kita sama-sama menjadi manusia yang beradab, sehingga wajar dan wajib ketika teman kita yang namanya perempuan, anak, dan yang terakhir tadi tidak ada disabilitas mendapatkan serapan APBD yang dijamin kesetaraannya dengan komunitas yang lain. Dalam sambutannya, Nyonya Syuk menyampaikan bahwa perempuan memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan. Perempuan merupakan pilar negara dan ibu bangsa, namun dari sisi pembangunan gender, Kabupaten Tulungagung masih dihadapkan pada isu belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Masih banyak persoalan terutama yang dihadapi oleh perempuan di akar rumput, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi di ruang publik. Nyonya Syuk selaku Ketua
Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung memberikan apresiasi yang bagus atas pelaksanaan Muspadi ini. Beliau berharap ke depan perlu disempurnakan lagi pelaksanaannya baik secara substansi maupun teknis agar partisipasi dan aspirasi perempuan, anak, dan disabilitas dapat lebih komprehensif. Perlu kami tekankan juga pada para perwakilan ibu kepala desa dan juga ibu lurah dan juga bapak kepala desa dan bapak lurah yang mungkin pada saat ini juga hadir di sini, bahwa desa merupakan miniatur kabupaten. Dengan kata lain, Kabupaten Tulungagung akan menjadi kabupaten inklusif, berkeadilan dan layak anak bila desanya juga mendorong ke arah inklusif. Usai rangkaian sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Muspadi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung Nyonya Syu Rihayati Marito Birowo, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono Esos, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Sukaji MSI, Pemerhati Perempuan dan Anak Winnie Isnaini SSI MSOS, serta perwakilan organisasi masyarakat Ketua Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulungagung Nyonya Siti Husnul Khotimah SHI MPDI. Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, peserta Muspadi dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan isu strategis yang direkomendasikan, yakni isu terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Turut hadir dalam Muspadi ini unsur Ketua Bidang Staf Ahli Pokja 1, 2, 3, dan 4 TP PKK Kabupaten Tulungagung, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Camat Se-Kabupaten Tulungagung, dan Ketua TP PKK Kecamatan Se-Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini tadi lewat dari Bapeda akan mengadakan adanya Muspadi itu ya, musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas. Sebetulnya Muspadi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 sehingga di tahun ini merupakan tahun yang kedua. Berkaitan dengan itu, di sini kaitannya dengan Muspadi itu kan dilaksanakan dengan dinas terkait ya, tidak terlupakan. Program itu bisa jalan kalau dimulai dari kecamatan, mulai kabupaten, kecamatan, dan desa ya. Dan alhamdulillah Muspadi Kabupaten Tulungagung itu sudah berjalan dengan baik ya. Di antaranya seperti tadi yang disampaikan baik dari Pak Sek Bapeda, juga yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPR, yang mana selama ini pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, maaf tadi saya mau menyampaikan kok lupa ya, sudah saya angan-angan ya. Yang kesemuanya itu tidak terlupakan, kita mempunyai wadah organisasi wanita yaitu PKK ya. Nah dari PKK itu kita itu menyampaikan kepada semua desa yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah 271 desa ya. Dari mereka itu tentu saja ada di antara masyarakat itu yang menyandang disabilitas, dan kebetulan mereka itu ekonominya mohon maaf ya kurang beruntung. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung lewat PKK yang wadahnya K3S itu mereka itu monggo mengajukan ya. Untuk kebutuhan itu diajukan dari desa, mengetahui Bapak Camat, lalu di PKK, yang mana PKK itu langsung wadahnya K3S. Dari K3S dinaikkan oleh Bapak Bupati. Nah di situ diantaranya satu untuk kebutuhan disabilitas.